Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah wajah-wajah manusia di akhirat. Dengan bintang tamu kita dari Malaysia nih ada Wan Sharmila Lala nih. Assalamualaikum Lala. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ada buat jamaah yang ada di rumah. Mungkin tadi kita sudah membahas ya di segmen pertama ya. Kita ingatkan lagi bicara masalah tentang hari kebangkitan. Tadi dibahas oleh guru-guru kita. Bahwa matahari itu nanti didekatkan dengan kita. Selanjutnya juga ada golongan-golongan manusia yang dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Tadi ada golongan yang pertama diiringi dari kuburnya dengan tidak bertangan dan tidak berkaki. Itu karena orang-orang yang, masih ingat Bu? Jahat sama tetangganya. Yang kedua adalah berbentuk babi hutan karena lalai dalam sholatnya. Yang ketiga tadi berbentuk keledai dan perutnya dipenuhi dengan ular hingga kalajengking karena tidak mau bayar zakat. Yang keempat adalah diiringi dari kuburnya itu dengan darah seperti air mancur yang keluar dari mulutnya karena apa Bu orang ini Bu? Curang jual belinya. Ini Masya Allah nih. Sekarang kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi yang penasaran di rumah sekalian mau dicatat boleh. Ya sekarang kita masuk ke pembahasan golongan manusia yang berikutnya yang kelima dan keenam. Kita minta kembali guru kita Ustadz Maulana untuk menjelaskannya. Silakan Ustadz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini pembelajaran yang sangat luar biasa. Mohon maaf kepada semuanya, jangan pernah berkata, berarti nanti kalau dia mati nanti itu dibangkitkan kakinya tidak ada, kaki tangannya tidak ada karena jahat sama tetangga. Tidak bisa begitu. Sebaiknya dakwah itu, tausiah itu dialihkan pada diri kita. Semoga saya tidak melakukan seperti itu. Amin. Karena bisa jadi tetangga yang kita tunjuk, bisa jadi dia bertobat. Tapi kita bisa jadi berubah jadi seperti dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Ternyata kebangkitan manusia sesuai betul tadi yang dikatakan Mas Ahmad Fadli. Tentang perihal, tentang manusia itu dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Sesuai amal perbuatannya. Apa itu? Mohon maaf. Ternyata di golongan wajah manusia yang kelima ada golongan manusia yang dibangkitkan dalam keadaan bentuknya mengecil. Kecil. Jangan lihat saya Bu. Maksudnya mengecil. Lebih kecil daripada debu. Dan baunya bau busuk. Dan mengganggu orang nanti dari kemudian. Siapakah ini? Karena baunya kayak bangkai, ketika itu Allah turunkan angin sehingga bau busuk itu mengganggu ketentraman orang-orang di pada masa. Siapakah itu? Mereka itu adalah orang-orang yang menyembunyikan perilaku durhakanya kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah. Atau dalam hal ini kelihatan bagus sekali kelihatan, ternyata ada maksiat di baliknya. Ternyata hanya takut kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah. Janganlah kalian takut kepada manusia tapi takutlah kalian kepada aku, kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 41. Lalu disebutkan ketakutan itu adalah salah satu sifat seorang muslim adalah takut kepada Allah karena sifat ini menjaga seseorang atau pemiliknya tidak berbuat maksiat kepada Allah. Ini mudah-mudahan ada rasa takut ya Bu. Ada takut yang wajib, yakni takut kepada Allah. Ada takut yang lumrah, takut manusiawi karena tabiat. Tapi ada takut yang haram, tidak boleh. Takut kepada sesuatu sehingga dia takutnya kepada dia tapi tidak takut kepada Allah. Jamaah. Oh jamaah. Orang yang takutnya kepadanya mereka selain kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Akan diminta perhitungan dari kemudian, maka janganlah kalian takut kepada mereka atau manusia, tapi takutlah kalian kepada aku, kata Allah. Ini juga terkutip di dalam surah Al-Baqarah 150. Mohon maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf. Inilah manusia dibangkitkan dalam keadaan mengecil, kelihatan sombong dan sebagainya. Kemudian yang keenam. Ada manusia dibangkitkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan digiring dari kuburnya, dalam keadaan kepalanya mereka terputus dari badannya. Semasa hidupnya mereka ini adalah orang-orang. Ini lehernya kayak terlepas. Kepala dengan badannya, ini lehernya keputus. Siapakah mereka ini? Mereka inilah adalah orang-orang yang senantiasa menjadi saksi palsu. Menjadi apa? Saksi palsu. Padahal kita harusnya bersaksi pada kebaikan. Dan sangat dibutuhkan saksinya untuk menyelamatkan saudaranya. Tapi justru dia melakukan kesaksian palsu. Sehingga harusnya menyelamatkan tapi mencelakakan saudaranya. Hati-hati kesaksian ini. Mohon maaf, nauzubillah. Karena perbuatan ini dosa yang sangat membinasakan. Karena berakibat berkelanjutan. Susah untuk tobatnya. Sudah dihukum orang gara-gara dia. Apalagi kalau hukuman mati atau hukuman apa.
Gara-gara dia orang dipermalukan. Hati-hati gara-gara saksi palsu. Menyalahi perintah dan menegakkan kebenaran. Ingat, harusnya kita menegakkan kebenaran dan haknya seseorang. Tapi dengan adanya saksi palsu ini menyebabkan kebenaran dan hak itu terabaikan. Atau terjadilah kezaliman yang luar biasa. Sehingga membinasakan seseorang. Nanti dia kemudian, dia pun akan dibinasakan nanti dari kemudian gara-gara kesaksian palsu yang dilakukan. Makanya hati-hati dalam kesaksian palsu. Makanya biasanya kan disumpah orang saksi palsu. Supaya tidak melakukan. Udah pakai Al-Quran masih juga bohong. Luar biasanya hati-hati. Kadang-kadang kan orang disumpah jabatan dan sebagainya. Iya bener, astagfirullahaladzim. Yang kelima tadi udah kecil, bau busuk lagi gitu ya Ustadz ya? Itu bukan saya. Oh iya bukan, ini kan perumpamaan. Karena bicara masalah orang-orang yang tadi yang di depannya itu kelihatannya baik-baik. Ternyata di belakangnya banyak maksiatnya, nauzubillah. Yang berikutnya tadi adalah yang kepalanya terputus gara-gara saksi palsu. Nauzubillah, banyak ya Bu ya, yang kayak gitu ya Bu ya. Ustadz jazakallah khair, makasih banyak atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita akan lanjutkan lagi nih yang ke-7, ke-8 dan seterusnya. Tapi sebelumnya saya mau kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita nih buat tanya-tanya nih. Lala, adakah mau ditanya nih sama guru-guru kita nih? Silakan. Ya, saya mau tanya sama Ustazah. Ya, silakan. Okey, biasanya kita sudah beribadah. Tapi kita masih lagi ada rasa malas, rasa enggan untuk beribadah, rasa enggan untuk mengingat akhirat. Tapi kadang-kadang ya kita terfikir pasal akhirat, baru kita terpacu untuk menunaikan solat, melakukan ibadah. Adakah fikiran itu salah? Nah, apakah salah kayak gitu tuh model-modelnya? Jadi ada waktunya kita tuh kadang malas banget, tapi mikir-mikir akhirat, iya deh, Buat kerjain aja, lagi deh. ya. Gitu deh. Jadi nampaknya seperti enggak ikhlas Nggak gitu ikhlas, kan. terpaksa nih kayaknya nih ya. Terpaksa. Oke. Ya, adakah itu salah? Dari Ustazah Syifa silakan, apa salah apa enggak nih kayak gini nih? Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syarif Al-Alamah Ali Al-Jurdani dalam kitabnya At-Ta'rifat mengatakan ibadah itu adalah fi'lu mukallafin ala khilafi nafsihi, ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Jadi ibadah itu melakukan suatu perbuatan yang mengalahkan hawa nafsu kita semata-mata untuk penghormatan kepada Allah. Jadi ada orang ibadah 3 tingkatan kata Ibnu Sina. Yang pertama ibadahnya itu karena takut neraka, dia sholat. Yang kedua karena dia pengen syurga. Dan yang ketiga karena cintanya kepada Allah. Nah yang paling pertama tadi karena takut neraka ini ibadah yang paling ringan niatnya. Tapi kalau sudah cinta ibadah itu dijadikan kebutuhan. Kalau rasanya kalau nggak sholat tahajud, nggak sholat duha kok rindu gitu. Itu sudah cinta kepada Robnya. Jadi apakah salah kita sudah beribadah tapi kita tidak pernah mengingat akhirat? Ini salah. Berarti gerakan ibadah kita hanya sekedar gerakan tapi hakikatnya bukan ibadah. Jadi bagaimana agar ibadah kita diniatkan karena Allah? Coba ketika sholat, selain sungguh-sungguh kita khusyuk dalam sholat, ingat kematian. Ingat kalau ini sholat terakhir kita. Ini puasa terakhir kita. Itu jadi menjadikan diri kita selalu ingat kepada akhirat. Masya Allah, itu dari Ustazah Syifa ya. Ini bicara masalah tentang masalah tingkatan nih. Begitu juga nanti dengan surga yang akan diperoleh. Ustaz Abu Fida mau nih jadi bantu jawab nih. Iya baik, memang betul tadi sudah komprehensif sekali penjelasannya. Bahwa Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat pertama. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Bahwa orang-orang manusia ini, terutama akhir zaman seperti kita ini, itu banyak sekali yang ghaflah, lalai. Dan mu'ridun, jauh sekali dari Allah ibadahnya, jauh sekali. Oleh karena itu perlu yang namanya kita mengingat tentang kematian, tentang hari akhir atau kehidupan setelah kematian supaya apa? Bahwa yang menanti kita di sana dahsyat loh. Bahwa yang menanti kita di sana itu bukan hanya nikmat, tapi hati-hati ada azab-azab. Sebelum nikmat mungkin juga ada orang yang terkena azab terlebih dahulu. Oleh karena itu persiapkan diri kita minimal tadi yang sampaikan Ustazah Syifa bahwa sholat ini harus sudah menjadi kebutuhan. Bukan hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Jazakillah khair, makasih banyak ya Lala, pertanyaannya bagus sekali ya. Yes, mudah-mudahan ada manfaat juga nih buat semuanya nih. Alhamdulillah. Jamaah. Sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu yuk ada kisah inspiratif yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Wujuhun yawma'idhin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah
Al-Quran, surah Abasa. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang hari kiamat, hari kebangkitan di dalam Al-Qur'an, wujuhu yauma idzim musfirah. Ternyata di antara mereka orang-orang yang dibangkitkan ada orang-orang yang berwajah gembira. Dhahikatum mustabsyirah. Mereka tertawa bahagia mustabsyirah. Mereka berbahagia kenapa? Karena mereka melihat amalannya sendiri. Alhamdulillah, inilah akibat atau manfaat daripada aku bersabar ketika aku dizalimi dahulu. Ini daripada amal-amal perbuatanku dahulu. Akan tetapi di antara mereka wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajara. Ada di antara mereka wajah mereka berubah menjadi wajah yang sangat suram. Kenapa hari ini kita membahas tentang wajah? Karena semua manusia ketika mengenali temannya maka mengenali dari wajahnya. Karena itu Rasulullah SAW menjelaskan begitu banyak tentang wajah seseorang. Bagaimana wajah seseorang ketika dibangkitkan. Ar-Rabi' atau dikenal dengan Abu Yazid, seorang tabi'in, diceritakan Al-Asham ketika berjalan dengan Ar-Rabi' berkata, aku pernah berjalan bersama Ar-Rabi' dan aku melewati seorang pandai besi. Ketika aku melihat pandai besi tersebut meniup-niup apinya, aku melihat Ar-Rabi' menangis begitu kencangnya. Lalu aku berkata kepada Ar-Rabi', wahai Ar-Rabi', apa yang membuatmu menangis? Namun Ar-Rabi' tidak mampu menjawabnya. Dia hanya terus menangis terseduh-seduh. Dia hanya terus menangis terseduh-seduh. Hingga akhirnya Ar-Rabi' pulang ke rumahnya. Ketika pulang ke rumahnya, Ar-Rabi' pun menemui putrinya. Dia pun masuk ke dalam kamarnya. Seusai dengan salat malamnya, dia pun menangis hingga dia tertidur. Hingga Ar-Rabi' menangis hingga dia pun tertidur. Berkata putrinya, wahai ayahku, apa yang membuat engkau menangis terseduh-seduh? Ayahku, ceritakan kepada kami apa masalahmu wahai ayahku. Namun Ar-Rabi' tidak menjawab sedikit pun terhadap putrinya. Dia hanya terus menangis, menangis dan menangis hingga akhirnya tertidur. Bahkan dikatakan Ar-Rabi' sampai pingsan karena menangisnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika melihat Ar-Rabi' dia mengatakan, wahai Ar-Rabi', sesungguhnya engkau adalah orang yang takut kepada Allah. Aku yakin ketika Rasulullah melihatmu wahai Ar-Rabi', maka Rasulullah akan sangat bangga dan senang kepadamu wahai Ar-Rabi'. Namun Ar-Rabi' tetap menangis dan mengucurkan air matanya. Hingga pada suatu hari orang-orang berkata, kalau begitu coba minta tolong kepada ibundanya Ar-Rabi' untuk bertanya kepada Ar-Rabi'. Barangkali kalau ibundanya sendiri yang bertanya kepadanya, dia akan menjawab kenapa beliau menangis terseduh-seduh. Hingga akhirnya pada suatu malam Ar-Rabi' pun kembali dengan tangisan-tangisannya. Menangis-menangis serta berzikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ibunda daripada Ar-Rabi' pun datang kepada Ar-Rabi' dan berkata, wahai anakku, apa gerangan sesuatu yang membuat engkau menangis dan engkau tak mampu menangis? Wahai anakku, ceritakan kepada ibunda, apakah engkau pernah membunuh seseorang? Jujur kepada ibunda, apakah engkau pernah mencelakai seseorang wahai anakku? Wahai Ar-Rabi', wahai Abu Yazid, ceritakan kepada ibunda, apakah engkau pernah menzalimi atau mengambil hak seseorang? Engkau minta maaf kepadanya, atau kalau perlu ibunda menemanimu untuk minta maaf kepadanya. Maka daripada itu tangisanmu akan berhenti ketika engkau telah minta maaf kepada orang tersebut. Wahai anakku, jujurlah kepada ibunda, siapa orang yang telah engkau bunuh? Ayo kita pergi ke keluarganya, kita minta maaf kepadanya. Apa jawaban Ar-Rabi'? Wahai ibundaku, sungguh aku tidak pernah membunuh seseorang. Tapi aku pernah membunuh. Aku membunuh diriku sendiri karena dosa-dosaku wahai ibunda. Aku mencelakai diriku sendiri karena dosa-dosaku wahai ibunda. Aku membakar diriku sendiri karena dosa-dosaku wahai ibunda. Aku tidak tahu bagaimana aku dibangkitkan nanti di hari kiamat wahai ibunda. Aku tidak tahu bagaimana wajah yang harum di dunia ini, bagaimana busuknya nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat wahai ibunda. Sesungguhnya aku tidak membunuh orang lain tapi aku membunuh diriku sendiri wahai ibunda. Aku tidak mencelakai orang lain tapi aku mencelakai diriku sendiri wahai bunda. Aku tidak pernah mengambil hak orang lain wahai bunda, tapi aku mengambil
mengambil hak Allah dari diriku sendiri wahai ibunda. Aku malu kepada Allah, aku menangis karena Allah. Aku takut bagaimana aku akan dibangkitkan nanti di hari kiamat wahai ibunda. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Di antara wajah yang berseri-seri di hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang tertunduk malu, sangat malu. Kenapa malu? Karena dia takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul kafaratul fajara. Mereka itu adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah, menyakiti tetangga, menyepelekan salatnya, tidak mengeluarkan zakatnya. Mereka tidak menjalankan perintah Allah sehingga bangkit dalam keadaan malu, tertunduk wajahnya, tidak mau memperlihatkan terhadap orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Nah inilah yang kita bahas juga kaitan dengan hari ini Ustaz Syamil, dari 12 bentuk yang nanti akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia ini, Ya, Masya Mas Allah. Fadli. Ini luar biasa nih, Al-Quran sudah membahas bicara masalah itu nih. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan kita juga nanti akan mendengarkan ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh guru kita Ustaz Syam. Berikut penjelasan artinya Ustaz Syam ya. Insyaallah surah An-Naba ayat 17 dan seterusnya insyaallah. Masya Allah. Dan juga jamaah yang ada di rumah, nanti kita akan mendengarkan lagi lanjutan tausiah dari guru-guru kita. Ada tausiah dari Ustaz Abu Fida dan juga Ustaz Yasifa ya. Nah buat jamaah juga yang mau curhat, langsung kirimkan curhatannya ke email kita. Jangan lupa di islamituindah@transtv.co.id dan cantumkan nomor telepon yang bisa kita hubungi. Setelah ini insya Allah kita akan menghubungi Anda. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.